Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Adik-adikku, siswa-siswi kelas 9. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya, terutama aktivitas belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 9, masih bersama saya, Eli Tarliani. Dan pada kesempatan ini, pokok bahasan kita masih mengenai kondisi alam negara-negara di dunia, hanya subpokok bahasannya mengenai negara Inggris dan Mesir. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa atau kalian mampu 1. Menunjukkan letak astronomis dan geografis negara Inggris dan Mesir. 2. Mengidentifikasi kondisi alam Inggris dan Mesir. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi penduduk Inggris dan Mesir. Adik-adik, mari kita mulai pembahasan dari negara Inggris atau yang disebut juga United Kingdom, yang biasanya disingkat menjadi UK. Negara Inggris. Negara Inggris memiliki letak astronomis di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat atau meridian barat sampai 2 derajat bujur timur atau meridian timur. Sedangkan letak geografisnya yaitu berbatasan dengan sebelah utara Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat English Channel dan Selat Dover. Batas sebelah baratnya yaitu negara Irlandia, Laut Irlandia, Samudra Atlantik, dan batas sebelah timurnya yaitu Laut Utara. Adapun pembagian wilayah Inggris, yaitu negara Inggris terbagi ke dalam 4 wilayah. Yang pertama, wilayah Wales. Yang kedua, England. Yang ketiga, Irlandia Utara. Dan yang keempat, wilayah Skotlandia. Selanjutnya, kondisi alam. Kita mulai dari iklimnya. Karena posisi lintang Inggris berada pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara, maka Inggris memiliki iklim sedang, yaitu memiliki 4 musim. Dan karena berbentuk kepulauan atau archipelago, maka Inggris dikelilingi laut sehingga memiliki iklim Pisces laut dengan ciri sejuk dan basah. Maka hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi bisa mencapai 38,5 derajat Celcius pada musim panas dan bahkan bisa mencapai minus 26,1 derajat Celcius pada musim dingin. Curah hujan rata-rata di Inggris yaitu 1000 mm per tahun. Yang selanjutnya, bentuk muka bumi atau relief. Menurut bentuk muka buminya, Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara, dan yang kedua, dataran rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatan. Masih mengenai kondisi alam, yaitu kondisi geologi, atau dilihat dari struktur batuan pembentuk kulit buminya. Inggris menurut kondisi geologi memiliki berbagai sumber daya geologi, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas. Selain itu juga terdapat sumber daya mineral seperti pasir, kerikil, logam, dan lempung. Flora dan fauna Inggris. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian dari flora dan fauna telah berkurang populasinya dan bahkan ada beberapa spesies yang telah punah.
Adapun fauna yang masih banyak dijumpai diantaranya adalah rusa merah Skotlandia dan ratusan spesies burung, sebagai contoh Raja Wali Emas dari Skotlandia. Sedangkan untuk floranya yang masih bisa dijumpai diantaranya pohon ek, pohon elm, dan horse chestnut. Berikutnya, kondisi penduduk Inggris. Angka pertumbuhan penduduk Inggris relatif rendah. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan dengan kota terpadat, yaitu London. Sedangkan bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, kepadatan penduduknya kurang. Penduduk asli Inggris terdiri dari dua kelompok, yaitu bangsa Celt yang terdiri dari wilayahnya yaitu Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman yaitu yang berada di wilayah Anglo, Saxon, UK, Denmark, dan Norman. Ras penduduk mayoritas Kaukasoid atau kulit putih. Di samping itu juga ada ras Negroid dan dari Asia yaitu ras Mongoloid. Bahasa resmi adalah bahasa Inggris dan agama mayoritas Kristen. Namun ada agama lain yang dianut oleh penduduknya yaitu Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, dan bahkan ada yang menganut ateis atau tidak beragama. Adik-adik, negara selanjutnya yang kita bahas selain Inggris adalah negara Mesir. Mesir beribu kota di Kairo dan termasuk negara maju di Afrika. Pemerintahannya berbentuk republik semi-presidensial. Mesir dahulu dijajah oleh Inggris dan merdeka pada tanggal 28 Februari 1922. Mata uangnya yaitu pound Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan ada beberapa monumen kuno, salah satunya yaitu piramida. Mesir memiliki peran penting karena adanya terusan Suez yang memperpendek jarak Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Kondisi alam Mesir. Letak astronomis Mesir yaitu pada 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan di antara 25 derajat bujur timur atau meridian timur sampai 36 derajat bujur timur atau meridian timur. Sedangkan letak geografisnya berbatasan sebelah utara dengan Laut Mediterania, sebelah selatan negara Sudan, sebelah barat negara Libya, dan sebelah timur Laut Merah. Berikutnya, iklim Mesir. Mesir beriklim subtropis dengan iklim pisisnya iklim gurun. Terdapat dua musim, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin ringan atau mild winter. Curah hujan di Mesir berkisar antara 80 sampai 200 mm per tahun. Setiap tahun antara Maret dan Mei berhembus angin jatuh dari selatan atau barat daya yang bersifat panas, kering, dan berdebu. Angin jatuh itu adalah angin yang jatuh dari lereng pegunungan. Dan di sana angin jatuh disebut dengan angin siroko dan kamsin. Angin yang kering ini jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir. Bentuk muka bumi atau relief Mesir. Sebagian besar Mesir merupakan gumuk atau gundukan pasir atau disebut juga sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun barat dan gurun Libya. Adapun bentuk muka bumi Mesir diantaranya 1. Semenanjung Sinai yang terletak di sebelah timur dari terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Wilayah ini terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia, merupakan daerah tandus dengan relief yang bergelombang, terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah.
Masih mengenai bentuk muka bumi Mesir, karena Mesir dibagi menjadi 4 bentukan relief bumi. Yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya merupakan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan air laut, yaitu merupakan daerah yang mengalami penurunan atau depresi kontinental. Gurun Libya terletak di sebelah barat dari Sungai Nil. Dan yang keempat, Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur atau dataran aluvial hasil pengendapan sungai. Karena hal inilah wilayah ini menjadi pusat aktivitas pertanian, pemukiman, dan aktivitas penduduk yang lain, serta menjadi sumber air bersih dan juga untuk sumber irigasi. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di benua Afrika dan salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjangnya sekitar lebih kurang 5.600 km. Adik-adik, bagaimana kondisi geologi Mesir? Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, biji besi, mangan, timah, emas, dan zinc. Mesir juga memiliki pasokan garam yang sangat banyak. Berikutnya, kondisi flora dan fauna Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan juga semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah fauna gurun, sebagai contoh unta, keledai, dan domba. Juga terdapat ratusan spesies burung dan ada juga hewan liar. Sejenis kambing hutan juga dapat dijumpai. Reptil juga ada, di antaranya buaya dan ular. Dan ada juga yang khas untuk hewan yang hidup di Sungai Nil, yaitu kuda Nil. Penduduk Mesir. Penduduk Mesir tinggal di daerah perkotaan, sekitar 40% dari keseluruhan penduduk, dan sekitar 2/3 dari jumlah penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur, yaitu lembah atau delta Sungai Nil. Petani Mesir disebut pelahin, dan penduduk Mesir terdiri dari 1 orang Nubian dengan ciri fisik berkulit hitam, yang kedua orang Hemit dengan ciri fisik berkulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno, dan yang ketiga yaitu orang keturunan Arab. Sebagian besar dari penduduk Mesir beragama Islam, selain juga ada yang menganut agama Kristen. Itulah sebabnya konstitusi atau pemerintahan Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Adik-adikku, siswa-siswi kelas 9, pembelajaran kita pada kali ini mengenai negara Inggris dan negara Mesir kita akhiri dulu sampai sini. Dan seperti biasa ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan letak geografis dari negara Inggris. Yang kedua, jelaskan kondisi iklim Inggris dan bulan apa yang dianggap Inggris itu memiliki cuaca nyaman. Dan yang ketiga, sebutkan letak geografis Mesir. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan dengan singkat sejarah pembangunan terusan Suez dan keuntungannya untuk Mesir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.